Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doris Firmando Hutasoid dari kelompok 2 pada mata kuliah PKB atau Praktek Komputer Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang mengenai tentang prevalensi HIV pada umur 18 atau 15 sampai 49 tahun. Kami beranggotakan 4 orang. Saya Doris Firmando Hutasoid, nanti ada teman saya Denny Setiawan, ada Nurul Alif, dan Nurul Amalia. Mari kita simak dengan baik. HIV merupakan virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Keadaan HIV dipengaruhi oleh banyak faktor yang mendukung penyebaran kasus ini. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, cairan vagina, ataupun ASI serta jarum suntik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berisiko terhadap kejadian HIV di Indonesia. HIV merupakan juga salah satu masalah kesehatan global yang cukup parah di Indonesia sebab kasus ini tahun ke tahun semakin meningkat di Indonesia. Diperkirakan ada lebih dari 150.000 kasus HIV di Indonesia. Pentingnya deteksi HIV merupakan salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi penularan virus HIV ini. Semakin cepat HIV kedeteksi, maka penanganannya yang dilakukan juga semakin baik dan kita dapat memutus rantai setan pada penyakit ini. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2018, bahwa ada sekitar 640.000 kasus aktif HIV di Indonesia dan ada 46.000 lagi kasus yang aktif ke tahap AIDS atau yang sudah infeksi parah gitu. Dan di sini dikatakan ada lebih dari 46.000 lagi diantaranya merupakan orang yang sudah tidak bisa tertolong lagi dan angka kematiannya juga tergolong cukup tinggi yaitu sekitar 38.000 angka. Dan banyak orang yang enggan untuk menetes HIV ke rumah sakit karena stigma pada penyakit ini sangat kuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dari penderita HIV. Ada beberapa gejala yang sering ditemui oleh orang yang mengidap penyakit HIV. Didiagnosa beberapa minggu setelah infeksi HIV, gejalanya biasanya seperti flu, demam berkepanjangan, sakit tenggorokan, batuk, ruam di kulit, mudah lelah, mudah pingsan, dan masih banyak lagi. Biasanya penyakit ini tidak menimbulkan apa-apa sampai bertahun-tahun, tetapi lama-kelamaan akan menjadi infeksi dan berkembang menjadi AIDS. Gejala ini termasuk penurunan berat badan secara drastis, demam, berkeringat saat malam, kelelahan yang kelebihan, dan sistem pola makan yang menurun. Ketika seseorang mengalami nyeri di bagian perut, nyeri saat menelan, batuk kering, diare, sering mual-mual, kesulitan menelan, luka dan pembengkakan mulut putih, bercak merah, radang paru-paru, dan sakit kepala, bisa saja orang itu termasuk yang mengidap penyakit HIV. Pergi ke dokter untuk periksa supaya tidak ada penyesalan nanti di kemudian hari, sebab ketika kamu positif HIV, dokter bisa menangani kamu secepat mungkin dan mengurangi virus yang ada di dalam tubuh. Di sini saya juga akan menjelaskan jumlah kasus HIV di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus HIV pada tahun 2021 sebanyak 36.902 kasus. Dari kasus tersebut, mayoritas penderitanya masih usia produktif. Pengidap kasus HIV terbesar adalah rentan usia 25-49 tahun dengan persentase 69,7%. Disusul oleh usia 20-24 tahun sebesar 16,9%. Penderita HIV di atas 50 tahun sebesar 8,1%. Sebanyak 3,1% berasal dari usia 15-19 tahun. Usia di bawah 14 tahun sebanyak 0,7%. Adapun jumlah kasus HIV stadium lanjut sebanyak 5.750 kasus pada tahun 2021. Penderitanya adalah usia 30-39 tahun sebanyak 2,94%. Penderita AIDS berasal dari usia 20-29 tahun. Kasus HIV di setiap provinsi sampai dengan bulan Juni 2022. Di DKI Jakarta 90.956 jiwa, Jawa Timur 78.268 jiwa, Jawa Tengah
57.426 jiwa, Jawa Barat 47.417 jiwa, Papua 45.638 jiwa, Bali 28.376 jiwa, Sumatera Utara 27.580 jiwa, Banten 15.167 jiwa, Sulawesi Selatan 14.810 jiwa, Kepulauan Riau 12.943 jiwa. Cara pencegahan agar terhindar dari virus HIV. 1. Tidak melakukan hubungan intim atau badan dengan bebas. 2. Memakai alat pengaman ketika melakukan hubungan intim. 3. Tidak memakai jarum suntik yang sudah berbekas. 4. Mengecek darah pasien ketika ingin melakukan transfusi darah. Yang kelima, menghindari pergaulan bebas. 6. Menghindari obat-obatan terlarang seperti narkoba. 7. Jangan memakai alat seks yang berbekas. 8. Edukasi HIV kepada masyarakat atau pelajar. Baik, saya Nur Alif Tubagus Banten ingin menjelaskan tentang pentingnya tingkat kesadaran masyarakat dalam virus HIV. Pentingnya deteksi HIV sejak dini merupakan langkah penting dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi penularan penyakit ini. Semakin cepat HIV terdeteksi, maka penanganan yang dilakukan juga semakin baik, sehingga infeksi ini dapat dikendalikan dengan ditekan supaya tidak meningkat tetapi semakin menurun, dan tidak semampi ke tahap yang lebih parah atau disebut dengan AIDS. Diperkirakan bahwa terdapat sekitar 640.000 orang yang menderita HIV di Indonesia, dan 40.000 diantaranya adalah kasus HIV baru. Selain itu, angka kematian akibat HIV pun dibilang tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 38.000 stigma negatif yang melekat pada penyakit ini. Padahal, jika penduduk ikut aktif dalam menangani kasus ini, maka akan semakin mudah untuk menekan kasus ini. Pencegahan semakin cepat dilakukan, sehingga dengan mengetahui kasus HIV, penerapan langkah-langkah pencegahan virus pun dapat dilakukan sekondusif mungkin.